Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raya Digna Amanda dengan NIM H1D023061. Di sini saya akan menjelaskan web yang sudah saya buat sebagai tugas UTS dari pemrograman web 2. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan bagian kodenya terlebih dahulu. Untuk yang sudah diubah itu di bagian database, config database. Di sini saya mengubah nama databasenya sesuai dengan nama database yang sudah saya buat. Di sini saya membuat database bernama Management Event. Jadi saya menuliskan databasenya Management Event. Lalu selanjutnya di bagian rute ini saya menuliskan root yang seharusnya dituliskan di sini. Selanjutnya bagian controller. Di bagian controller ini saya membuat autentifikasi. Jadi di sini ada login, logout, dan juga register. Untuk di login sendiri itu fungsinya untuk proses login, dan di sini ada prosesnya untuk validasi username dan password, lalu juga validasi password yang sudah di hash. Jadi agar apakah password tersebut sama dengan yang ada di database atau tidak. Kalau sama, nanti akan bisa masuk ke halaman selanjutnya. Kalau error atau password salah, maka akan di redirect ke login ini. Lalu selanjutnya kalau session datanya itu sudah di set, lalu kita akan masuk ke welcome di sini, dan nanti akan masuk ke welcome message di sini. Oke, sebelumnya dilanjutkan dulu ke bagian yang tadi. Di sini ada logout, dan logout itu untuk proses logout ya, kayak destroy session gitu. Selanjutnya untuk register itu untuk yang mahasiswa yang belum memiliki akun bisa register dengan, nanti ada formnya di bagian view-nya. Untuk di controller ini untuk validasi formnya, dan juga untuk validasi password dari password yang sudah dimasukkan dan dimasukkan lagi kedua kalinya. Lalu selanjutnya jika sudah berhasil, maka akan masuk ke bagian login yang tadi di bagian view login. Lalu untuk controller yang bagian admin ini untuk fungsinya untuk admin. Jika admin login itu nanti bisa ngapain aja, itu controllernya dari sini. Untuk update event dan lain sebagainya, delete juga. Lalu di bagian event ini controller untuk mengatur di page event-event yang ditampilkan. Jadi di sini tuh untuk ambil data dari database, juga untuk memunculkan di bagian page eventnya. Lalu ini akan masuk ke load ke view event bagian index. Lalu di sini akan ambil function daftar event ID, itu akan memvalidasi untuk form untuk daftar event tersebut. Jadi kalau mahasiswa akan daftar, controllernya juga dari sini, dari controller event. Lalu selanjutnya di sini juga ada untuk menghitung jumlah pendaftar yang sudah mendaftar event. Selanjutnya di bagian welcome ini, di controller yang bagian welcome ini fungsinya untuk mengarahkan
untuk masuk ke welcome message. Jadi welcome message di bagian view. Lalu selanjutnya kita setelah dari controller kita masuk ke bagian model. Ini untuk model itu saya di sini membuat dua untuk event model sama user. Untuk event ini untuk ada public function get event. Jadi untuk ambil dari database event yang ID-nya sekian seperti itu. Lalu untuk daftar event juga ini untuk menginsert ke tabel event peserta. Jadi tabel yang ada di ini event peserta ini, nah nanti diinsertnya melalui model ini. Lalu selanjutnya user model kurang lebih sama seperti event model, tapi ini untuk data user. Lalu selanjutnya masuk ke bagian views. Nah di bagian views ini saya mengatur untuk tampilannya. Itu yang pertama ini untuk admin sendiri itu ada perbedaannya admin dengan user biasa itu di sini admin bisa meng-add event sama untuk edit event dan juga menghapus event. Nah, jadi di sini saya buat views untuk add event karena dia untuk mengeluarkan form untuk meng-add sebuah event. Jadi nanti admin bisa menambahkan event dan menuliskan data-data event tersebut. Lalu untuk edit event ini untuk mengedit event yang sudah ada. Jadi langsung masuk ke misalnya untuk mengedit event dengan ID 2 maka akan langsung masuk ke event dengan ID 2. Mungkin nanti akan saya contohkan di akhir. Untuk selanjutnya untuk login dan juga register itu ada formnya di sini. Kurang lebih login dan register itu sama. Untuk ada username, password. Lalu selanjutnya di bagian event. Bagian event itu kita pertamanya masuk ke index. Jadi di index ini akan ada berjajar event-eventnya. Lalu dia untuk yang non-admin itu nggak ada tombol tambah event dan juga hapus. Nah, tapi kalau untuk admin ada tambah event, hapus, dan juga edit. Tapi admin sendiri itu nggak bisa daftar sebuah event. Jadi hanya bisa mengelola event tersebut. Lalu selanjutnya untuk bagian laporan, ini berisi data mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendaftar dari event tersebut. Jadi per event itu beda. Ini di sini udah menggunakan PHP for each untuk memunculkan nama-nama anggota dari event tersebut yang sudah mendaftar berupa tabel di sini. Lalu selanjutnya yang terakhir ini welcome message, ini yang tadi pertama kali masuk. Ini tampilan ketika kita belum login, belum register gitu. Mungkin untuk selanjutnya akan langsung saya contohkan di webnya. Baik, untuk selanjutnya langsung saya akan contohkan di bagian webnya. Nah, ini untuk tampilan awalnya tadi dari welcome message itu seperti ini. Jadi di sini, oh ya, mohon maaf. Sebelumnya saya logout dulu. Jadi di sini tampilan pertamanya seperti ini. Ada button login dan juga lihat event. Kalau kita akan melihat event, ini kita bisa melihat eventnya tanpa login. Lalu untuk login sendiri, kalau diklik akan masuk ke bagian login. Kalau belum memiliki akun, bisa daftar di sini. Registrasi. Kebetulan di sini saya sudah membuat, maka akan langsung saya login saja. Untuk pengguna biasa, nanti setelah login akan kembali ke sini, tapi untuk button loginnya itu sudah berganti jadi button logout.
yang berwarna merah ini, lalu ada event, dan di bawah sini ada tulisan login as Radik, karena saya menggunakan username ini. Untuk selanjutnya, jika diklik bagian event, itu akan masuk ke daftar event Universitas Jenderal Sudirman. Di sini baru ada 3 event. Untuk selanjutnya, karena kita sudah login juga, nah di sini kita bisa membuat mendaftar untuk event tertentu. Misalnya saya akan daftar di bagian unsur berbagi dengan NIM H1D023061, nama lengkap Rayadina Amanda, dan jurusan informatika. Ketika saya sudah submit, maka saya klik di bagian laporan, akan ada nama saya sudah mendaftar. Lalu untuk tulisan ini, kuota penuh, itu akan muncul ketika kuota atau pendaftarannya itu sudah full. Orangnya sudah berisi full 10 sesuai ketentuan kuota yang ada. Jadi misal di sini saya hapus dulu 1 untuk mencontohkan. Jadi di sini pendaftar 9/10. Kalau saya daftar dan klik daftar, nah nanti akan langsung pendaftaran kuotanya penuh, berwarna merah, dan di sini tombol daftar sudah tidak bisa diklik, dan jadi munculnya itu tombol kuota penuh, tapi dia nggak bisa diklik. Untuk selanjutnya, untuk laporan ini berisi tabel yang isinya daftar peserta. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan yang admin. Ini sebelumnya di logout dulu. Untuk admin dengan username admin dan passwordnya admin 123. Selanjutnya saya klik login. Nah, saya sudah login sebagai admin. Karena saya sudah login sebagai admin, di sini jika saya klik event, maka akan ada button edit, hapus, dan juga tidak ada button untuk mendaftar, seperti itu. Dan juga ada tambah event. Sebelumnya saya akan mencontohkan dulu untuk menambah eventnya. Di sini ada form untuk tambah event. Jadi misal saya akan bikin sebuah event bernama Informatika Mengajar. Tanggal 01 bulan 12 2025, lokasinya di SD 2 Grendeng. Untuk kuota pesertanya misalnya ada 10, mengajar anak SD. Selanjutnya saya akan simpan event. Nah, lalu akan muncul event baru, Informatika Mengajar, di bagian bawah sini. Sebelumnya ini karena belum ada yang mendaftar, jadi pendaftarnya masih 0. Untuk selanjutnya, di sini admin tidak bisa daftar ya, jadi yang bisa daftar hanya user selain admin. Selanjutnya akan saya contohkan jika kita mengedit, itu di sini kita langsung masuk ke event yang tadi, dan jika diedit itu misalnya kita edit namanya unsur mengajar. Nah, simpan perubahan. Nanti akan langsung berubah di sini, unsur mengajar, dan udah nggak informatika mengajar lagi. Oke. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mencontohkan untuk tombol hapusnya. Ini kalau saya hapus, ada yakin hapus event ini. Jika diklik OK, maka akan terhapus. Untuk laporan sama seperti user, isinya hanya tabel. Jadi untuk privilege admin sendiri itu hanya untuk kelola event, edit, hapus, dan juga tambah event. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.